Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadamul khair wal muslimin. Hadamul muhtaram. Sebenarnya unsur pengurus organisasi kemasyarakatan, dakwah, dan juga segenap pimpinan lembaga organisasi pemerintahan yang begitu kami hormati. Pada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sangga tentu yang mewakili Bapak Kapolres Sangga, pada Tim 1204, jajaran Polsek Kecamatan Balindo, jajaran Danramil Kecamatan Balindo, jajaran para pimpinan instansi lembaga organisasi yang pemerintahan semuanya, kemudian juga pada para pimpinan organisasi kemasyarakatan baik dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama Kabupaten Sanggau, Muhammadiyah Kabupaten Sanggau, Dewan Dakwah Islam Kabupaten Sanggau, ISMI Kabupaten Sanggau, dan seluruh lembaga organisasi ini yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ibu-ibu semuanya, baik dari unsur BKSP, Muslimat, mungkin Aisyah, Fatayah dan sebagainya yang hadir pada sabri subuh kali ini, juga kepada para ketua-ketua organisasi kemasjidan baik yang ada di Kabupaten Sanggau maupun yang ada di Kecamatan Balindo ini. Alhamdulillah pada subuh kali ini kembali kita bisa mengikuti kegiatan safari subuh Bumi Darah Nanti yang untuk kesekian kalinya, yang pada kali ini digelar di Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Balindo. Salawat dan salam selalu kita haturkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damai dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai acara yang akan kita pada kali ini, mari kita awali yang membaca umur kitab Al-Fatihah. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Sobil Baik, pengurus Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Balindo, kepada perwakilan pengurus Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Balindo. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan yang kami hormati jajaran dari kepolisian, dari Kapolres Kabupaten Sanggau, yang kami hormati para anggota ataupun ormas-ormas Islam se-Kabupaten Sanggau, yang kami hormati para pengurus-pengurus masjid dan mushola, pengurus majelis taklim, baik BKMT dan jajarannya yang pada subuh hari ini bisa hadir dalam mengikuti kegiatan safari subuh, yang alhamdulillah pada subuh ini kami selaku pengurus Masjid Al-Muhajirin bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada subuh ini kami bisa
bisa menerima tamu-tamu yang dimuliakan oleh Allah, hingga pada subuh ini kita bisa bersilaturahim. Pada subuh ini Allah mempertemukan para bapak-bapak, ibu-ibu di Masjid Al-Muhajirin ini. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku mewakili kepengurusan Masjid Al-Muhajirin mengucapkan selamat datang untuk semua jamaah yang mungkin dalam hal penyambutan kami kurang berkenan di hati para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah safari subuh ini. Kami secara keorganisasian kepengurusan Masjid Al-Muhajirin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk kedepannya kami selaku mewakili pengurusan masjid, insya Allah karena waktu rapat kemarin berbisik-bisik dengan semua pengurus bahwa insya Allah kalau tiada halangan atau udzur, kami juga ingin menjadi tamu atau mengikuti kegiatan safari subuh ini. Jadi ini kami menjadi tuan rumah, maka kedepannya harapan kami mengikuti agar kami juga bisa menjadi tamu di masjid-masjid dalam mengikuti kegiatan safari subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan harapan kami untuk bergabung dalam mengikuti safari subuh ini tiada hal lain adalah ingin meningkatkan silaturahim di antara kita semua. Secara kami ulangi lagi, secara khusus kepengurusan Masjid Al-Muhajirin, apabila dalam penyambutan kami ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian, kami mewakili kepengurusan Masjid Al-Muhajirin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin demikian bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jajaran pengurus Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Paridu atas sambutannya. Kemudian sambutan selanjutnya adalah dari perwakilan tim Safari Bumi dan Nanti yang dalam hari ini adalah dari Polres Sanggau, akan disampaikan oleh AKP Priyono kepada Priyono. Waktu sebelumnya kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi kita semua yang kami hormati Ketua serta pengurus Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Paridu. Kemudian ya tidak ada yang keselit karena tadi disampaikan oleh pembicara begitu banyak yang hadir dari unsur pemerintah, Polri dan organisasi keagamaan. Jadi biar secara umum saja, takutnya kalau keselit nanti ada yang ngambek pulang duluan karena tidak tersebut atau besok-besok tidak mau datang lagi. Jadi kami sebut saja yang kami hormati rekan-rekan tim Safari Subuh Bumi dan Nanti Kabupaten Sanggau, yang hormati para jamaah Safari Subuh Bumi dan Nanti yang hadir di Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Paridu, dan juga kepada ibu-ibu yang kami muliakan. Pertama-tama tentu kita betul bersyukur karena pada subuh yang cukup sejuk ini, karena Bapak Ibu mulai dari keterangan kami ada diiringi dengan gerimis ketika jadi agak sejuk. Kemudian salawat dan salam kita aturkan pada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para guru kita, para alim ulama, pimpinan kita, orang tua kita.
saudara-saudara muslimin muslimah yang mendahului maupun yang hadir, khususnya jamaah sahabat subuh pada pagi ini. Kebetulan kesempatan pagi ini Polres Anggur selaku ketua rombongan sehingga mendapatkan amanah untuk menyampaikan informasi-informasi terkait karena bidang kami ini Kamtibmas, Ibu, tentu kami dapatkan informasi Kamtibmas. Namun demikian, sebelumnya informasikan bahwasanya untuk jadwal sahabat subuh di Masjid Abu Dhabi ini sebenarnya masuk agenda tahun 2023. Mestinya jatuh tanggal 31 Desember yang lalu. Tidak. Karena demikian karena satu hal bergeser ke hari ini. Sehingga nanti di tahun 2024 insya Allah Al-Muhajirin juga mendapatkan kesempatan kembali. Ya, jadi ini sebenarnya jadwal di 2023. Nanti 2024 insya Allah akan mendapatkan jadwal kembali untuk kunjungan sahabat disebut di Al-Muhajirin. Kemudian Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, Polres Anggur sebagai atau di Dapur tim hari ini kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sejujurnya Bapak Kabar juga hadir, namun demikian beliau saat sekarang berada di Pontianak untuk berjadwal pelaksanaan kegiatan rapat gelar operasional terkait dengan ANEK atau administrasi kinerja 2023, juga evaluasi terkait dengan pengamanan tahapan pemilu yang mana terhitung mulai tanggal 28 November sampai nanti tanggal 10 Februari adalah masa kampanye. Nah, ini akan dievaluasi pelaksanaannya bagaimana pelaksanaan pengamanan kampanye selama yang sudah kita laksanakan, sehingga Bapak Kabar tidak bisa hadir. Sekali lagi mohon maaf, salam dari beliau atas ketidakhadiran ini. Kemudian Bapak Ibu perlu kami informasikan terkait dengan Kamtibmas, karena memang bagian bidang kami Kamtibmas, bahwa kemarin akhir tahun Bapak Kapolres merilis terkait dengan kinerja Polres Anggur. Ini terkait dengan Kamtibmas. Ini karena menyangkut angka, mohon izin kami buka. Tapi hanya satu lembaga, jadi tidak banyak, tidak lama. Baik Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa selama tahun 2023 Polres Anggur menangani atau mengungkap kasus tindak pidana umum sejumlah 171 kasus dari 266 kasus. Jadi yang terjadi 266 kasus, yang sudah diungkap 171 kasus, yang mana ini melibatkan tersangka sejumlah 257 orang. 257 orang dari 252 tersangka laki-laki dan 5 tersangka perempuan. Nah, ini banyak macam kejahatannya, mulai kejahatan konvensional, kejahatan kontingensi, kejahatan transnasional. Ini ada 266 di pidana umum. Ini banyak memang, tentu menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu, bahwasanya begitu banyak masih kasus. Kalau dihitung 266 berarti rata-rata ini bisa hampir 22 kasus per bulan. 22 kasus per bulan itu cukup tinggi. Oleh karena itu tentu sama-sama ini peran kita bersama, karena kalau Polri saja yang melaksanakan upaya penertiban penegakan hukum tanpa kontribusi, tanpa dukungan, tanpa bantuan dari warga masyarakat, tentu kita akan tidak maksimal. Karena itu mari sama-sama, tugas kita sebenarnya satu saja dalam pemberantasan kejahatan ini. Untuk Bapak Ibu tugasnya satu saja, adalah menghilangkan kesempatan dari para pelaku. Karena pelaku itu setiap hari punya niat, kesempatan, dan kejahatan. Niatnya ada, kita tidak hilangkan kesempatannya. Itu saja tugas kita. Artinya bagaimana? Ketika mau tidur, pastikan jendela pintu terkunci dengan baik. Pastikan kendaraan masuk garasi terkunci dengan aman. Jadi harus kita yang bisa mengamankan diri kita, keluarga kita, harta benda kita. Jadi hilangkan kesempatan saja. Jangan kasih kesempatan mereka, karena dia selalu punya niat. Satu saja.
hilangkan niat. Ulangi, hilangkan kesempatan. Nah, kami bagaimana cara menghilangkan kesempatan? Kalau Bapak Ibu perhatikan, dikalikan dari anggota Polri, baik yang di Polsek, Polres, rasakan patroli itu menghilangkan kesempatan. Jadi hilangkan kesempatan itu. Tuh, itu terkait dengan pidana umum. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pidana khusus, yaitu pidana narkoba. Bapak Ibu, di tahun 2023 ungkapan narkoba kita adalah 73 kasus. Jadi cukup tinggi. Ya, 73 kasus di narkoba. Terbesar kemarin pada tanggal 9 Agustus kita mengungkap 20 kg sabu-sabu yang diselundupkan dari Malaysia melalui jalur tikus perbatasan Sekayang dengan Malaysia. Ini bagi kami juga kebanggaan, namun juga menjadi keprihatinan kita bersama. Ya, kita tidak bangga kita bisa mengungkap begitu banyak kasus, justru prihatin. Karena apa? Bahwa masyarakat kita Sangguli menjadi pasar bagi peredaran narkoba, ini peredaran kita. Ya, betul-betul kita prihatin. Jadi kalau total per tahun 2023 jumlah barang bukti yang disita oleh Polri ini bisa mengamankan begitu banyak warga kita, anak-anak kita, remaja kita. Ada 21,3 kg itu totalnya. Dengan tersangka sebanyak 76 tersangka. Ini ada 75 laki-laki dan 1 perempuan. Ini kasus narkoba. Ini jadi perhatian kita bersama. Bapak Ibu, minta tolong. Ini juga kita dengan ketentuan dan demikian pelibatan pada masyarakat terkait dengan pencegahan dan penanggulangan maupun pemberantasan narkoba. Mari kita sama-sama peduli dengan lingkungan kita, peduli dengan anak-anak kita. Perhatikan perilaku anak-anak kita ada perubahan agar dikonsultasikan. Ya, jangan sampai kita membiarkan anak kita, apalagi anak-anak kita yang sekolahnya jauh dari kita. Misalnya kuliah di Pontianak atau sekolah di Pontianak. Karena apa Bapak Ibu? Bahwa secara sosial ekonomi kita ini, masyarakat kita ini sudah makmur. Kalau dibilang miskin sudah hampir tidak ada wilayah Sanggau ini. Nah, kalau maaf di Jawa Tengah miskin benar-benar miskin, tinggal di kolong jembatan masih banyak. Nah, kita ini hampir tidak ada. Rata-rata sudah ekonominya sudah baik, makanya jadi pasar bagi pengedar narkoba. Perhatikan anak kita yang kos di Pontianak atau kos di Sanggau. Kalau kemudian minta pembiayaan tambahan di luar biaya detit, pastikan betul, karena isi detit. Contohnya, Pak, ranting putus, minta ganti ranting. Pak, ban pecah. Pak, ini itu kendaraan. Pastikan betul, itu memang untuk kendaraan. Sekali pada sana cek, betulkah kemarin katanya ganti ban? Cek, betulkah kemarin ganti ranting? Karena apa? Bisa jadi ini juga menjadi apa? Peluang dia untuk mengelabui orang tuanya, dapatkan uang, nongkrong di kafe, nongkrong di tempat-tempat yang tidak sehat, misalnya diawali dengan merokok. Lama-lama merokok itu tidak sesuatu yang gaul, menuju ke apa? Obat-obat terlarang. Karena apa? Orang tuanya ketika diminta kasih saja, tidak pernah dikontrol. Harus selalu komunikasi, walaupun anak kita di jauh, tetap selalu dikontrol, selalu dikomunikasikan. Ya, karena itu tadi kita mudah membeli, anak merasa punya uang, ada bujuk rayu dari para pengedar. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama. Mari Bapak Ibu peduli dengan anak kita, dengan lingkungan kita. Pastikan anak kita, keluarga kita, lingkungan kita bebas dari narkoba. Karena itu tadi ancaman begitu besar, ya, termasuk di dalamnya tahun 2003 ini. Karena kalau dengan narkoba itu masuknya kemana-mana Pak, tidak perlu dari Polri. Ya, di Polri juga ada yang kontaminasi. Bahkan di tahun 2023 ini ada 4 personil kita Polri yang kita rekomendasikan untuk di PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Saya salah satu komisinya yang menyidangkan mereka. Ya, ada 4 personil yang kita ajukan untuk di pemberhentian tidak dengan hormat. Oleh karena itu Bapak Ibu, silakan. Kalau ada anggota kami yang nakal, yang menyimpang, sampaikan. Kami tidak
anti kritik, kami tidak kemudian marah ketika disampaikan bahwa anggota kita ada yang nakal. Silakan, ada lembaganya yang menangani anak-anak atau saudara-saudara atau keluarga kita atau anggota besar Polri yang nakal. Lembaganya menangani. Ada proses. Lagi saya termasuk salah satu komisi etiknya yang menyidangkan mereka. Ya, kalau memang dia terbukti menyimpang, ya sudah kita lakukan dengan tegas. Ini kan Bapak Ibu. Kemudian berikutnya kasus yang khusus juga yaitu TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Ini juga menjadi keprihatinan kita bersama, ancaman kita bersama. Ya, kemarin di bulan Juli, dalam rangka 1 Juli itu kita ditekan oleh Bapak Kapolri untuk mengungkap kasus ini sebanyak mungkin. Nah, alhamdulillah kemarin Polres Sanggup kemudian Polda Kalbar untuk Krimpung dipanggil khusus ke Jakarta. Ternyata di sana mendapatkan reward dari Bapak Kapolri. Untuk Polres Sanggup adalah Polres ranking ketiga pengungkapan kasus TPPO. Untuk Polda Kalbar ranking 1 pengungkap TPPO. Ini juga kebanggaan kita, tetapi juga keprihatinan kita. Ternyata masih banyak saudara kita menjadi korban dari perekrutan tenaga kerja luar negeri yang ilegal diperdagangkan. Nah, ini menjadi perhatian kita. Ada untuk TPPO ada 16 LP atau laporan polisi. Jumlah korbannya 70 orang. Cukup tinggi, 70 orang. Ini 50 laki-laki, 50 perempuan. Ini menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau penempatan tenaga kerja ilegal. Nah, ini mari Bapak Ibu, ini karena wilayah kita perbatasan yang bisa akses langsung ke luar negeri, ini juga menjadi pintu masuknya para tenaga kerja ilegal oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Ini sekali lagi, ini juga kebanggaan kita bisa mengungkap, tapi juga keprihatinan kita bersama. Oleh itu mari sama-sama keluarga kita, saudara kita, jangan mudah terbujuk rayu dengan iming-iming gaji yang besar, iming-iming kerja yang bagus di sana, ternyata secara diperdagangkan. Ini TPPO. Ini juga menjadi atensi Bapak Presiden, atensi Bapak Kapolri, juga atensi sampai ke jajaran Polri terendah, sampai tingkat Polsek. Nah, ini ungkapan kita ada 60, ulangi 16 LP, ada 70 orang yang menjadi korban. Kemudian untuk tersangkanya ada 27 orang, ini tersangkanya alur yang tidak bertanggung jawab. Di antaranya 23 laki-laki dan 4 perempuan. Jadi pelaku kejahatan juga ada yang perempuan, ibu-ibu yang merekrut para gadis-gadis kita atau ibu rumah tangga untuk menjanjikan pekerjaan yang baik di sana dengan gaji yang besar. Ternyata di sana seperti ya dialihkan dari saya ke Pak Toye, kemudian ke Pak Haji Nasri di lepak-lepak. Dari saya jual 20.000, ke Pak Nasri jual lagi 30.000. Ya, ini pedagang orang. Sehingga dia dari sayanya 1.000 dan digaji, ke Pak Haji sananya sebulan tidak digaji, ke Pak Nasri sana lagi karena 3 bulan tidak digaji juga. Akhirnya dia terus keliling-keliling, dijual ke sana sini. Kemudian akhirnya ada apa? Banyak yang pulang dalam keadaan gangguan kejiwaan. Bahkan ada yang tinggal banyak, hampir tiap minggu itu ada warga kita yang pulang dalam keadaan meninggal melalui Identikom. Ini terkait dengan TPP. Kemudian yang terakhir terkait dengan kejadian laki-laki. Ini juga cukup tinggi Bapak Ibu. Rata-rata dari di Polres Sanggup sama tahun 2003 ada 134 kejadian, cukup tinggi. Jadi kalau di rata-rata ini hampir 11 setiap bulannya, dengan korban meninggal dunia ada 41. Jadi setiap bulannya ada berapa? Hampir 3, ya 3, sekian orang meninggal. Rata-rata 3 orang meninggal sia-sia kecelakaan lalu lintas setiap bulannya warga kita ini. Kemudian luka berat ada 101, luka ringan ada 20. Nah, ini terkait dengan laka lantas. Ini dari 134 ini rata-rata adalah karena faktor manusianya atau
kalian manusianya. Karena kadang-kadang kita ini warga kita itu ketika jalan rusak dia ngeluh, seakan katanya menghindar lubang. Jalan mulus, kecepatan tinggi. Jadi dikasih jalan rusak juga begitu, kasih jalan mulus juga begitu. Karena itu faktor manusia yang tidak mengutamakan keselamatan. Ya, itu masalahnya. Ya, di faktor manusianya. Faktor kendaraan ada, tapi tidak banyak. Tapi tertinggi adalah karena faktor manusianya, pengendaranya. Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Oleh karena itu, ketika khususnya Bapak Ibu yang punya anak-anak masih di bawah umur, ini juga menjadi angka yang tinggi terkait dengan kecelakaan, pelibatan anak. Oleh karena itu, ketika kita melepas motor pada anak kita, upayakan anak-anaknya sudah paham terkait dengan keamanan berlalu lintas, bukan hanya sekedar bisa naik motor. Kebanyakan anak kita itu hanya bisa naik motor, tapi tidak berpikir tentang keselamatan. Ini menjadi atensi kita bersama, menjadi kesusahan kita bersama untuk bagaimana kita melindungi anak kita. Jangan bangga anak kita masih baru 7 tahun, 8 tahun udah bisa pakai motor, bangga kita. Padahal itu adalah sesuatu yang menjadi ketegangan kita. Artinya kita tidak bicara, tidak memikirkan tentang keselamatan anak kita. Ketika anak kita sudah bisa naik motor, upayakan ya sebelum dewasa kita dampingi. Kalau perlu ya kita bonceng saja, jangan diberikan motor. Nah, ini terkait dengan kemudian terakhir terkait dengan knalpot brom, karena ini menjadi tren saat sekarang. Polres Agus sudah jauh hari menertibkan knalpot brom. Mungkin Bapak Ibu yang ada di Bodok sudah begitu tidak asing lagi Polsek melakukan razia terkait dengan knalpot brom. Ini kemarin pada saat rilis ratusan knalpot brom sudah kita amankan, kita sita. Ya pada rilis kemarin juga ditunjukkan pada wartawan. Begitu banyak kumpulan dari polsek-polsek, dari Polres sendiri, banyak yang sudah. Nah, terkait dengan itu, ini kadang-kadang juga ini rata-rata anak muda kita, ya. Jangan bawa muda memberi uang. Karena knalpot brom ini Pak, mahal harganya. Dibanding knalpot ya ori yang bawaan, karena dia modifikasi mahal. Tanpa orang tua beli kan tidak mungkin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu juga demikian. Pastikan betul untuk apa dia keperluannya. Jangan mudah untuk beli knalpot brom. Kalau kita kemudian ke bengkel, paling sifatnya himbauan, karena tidak bisa melakukan penindakan. Kenapa? Bahwa knalpot itu memang ada khusus untuk penggunaannya ketika apa? Untuk lubang gestrek. Ada, sehingga kita susah untuk menindak apa? Bengkelnya, karena memang boleh, tapi peruntukannya kadang-kadang tidak untuk yang sudah disiapkan race-nya, dapatkan apa rutenya sendiri untuk gestrek itu, nah, tapi untuk di jalan raya untuk anak-anak kita, sehingga bising masyarakat. Sampai kemarin sendiri saudara kita, rekan kita dari TNI, ya, apa melakukan upaya untuk upaya terkait dengan penggunaan knalpot brom pada masyarakat kita. Nah, Polri sudah jauh hari sudah melakukan itu dan apa sudah banyak termasuk PRI dari Wakas ini juga bagaimana knalpot brom juga mulai dari dulu sudah kita upaya untuk penindakan. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami sampaikan, agak panjang sedikit walaupun yang satu lembar lagi agak panjang dari yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami informasikan ini bisa apa menjadi atensi kita, menjadi perhatian kita untuk kita bisa lebih menekankan keamanan bagi keselamatan bagi kita, anak kita, saudara kita dan lingkungan kita. Yang paling terakhir terkait dengan pelaksanaan pemilu damai. Nah, ini kemarin dengan Bapak Kapolres. Yang paling terakhir mohon Pak Ustaz, ini akan tambah sedikit lagi terkait dengan pemilu damai. Nah, ini kan kalau di media sosial begitu banyak perang-perang terkait dengan masalah capres cawapres ini, ya. Oleh karena itu kita masyarakat Sabuk kami himbau, ya, untuk memilih kita sudah dilindungi oleh undang-undang.
kita punya hak untuk memilih siapapun yang kita pilih di antara 3 calon itu. Kita pure betul-betul di dunia undang-undang itu untuk memilih. Tetapi ketika kita memilih, kita menyukai, mengidolakan salah satu pasangan, jangan kemudian kita menjelekkan pasangan yang lain. Sudah, kita pilih kita yang mana, ya udah kita sampaikan, kita lihat terkait dengan sisi kinerjanya, baik buruknya. Karena kalau kita pilih yang sempurna, ketika yang kita pilih manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kurang dan lebihnya. Lebih lagi, ketika kita punya pilihan, jangan menjelek-jelekan pasangan lain. Demikian juga caleg, ya. Mungkin hampir tiap hari Bapak Ibu didatangi para caleg, ya, hampir tiap hari mungkin. Yang nggak pernah datang pun datang, karena Pak lagi perlu. Sekali lagi, kita tetap jaga persatuan dan kesatuan kita, ya. Satu rumah mau beda-beda juga nggak masalah, karena semua dilindungi oleh undang-undang. Yang penting tetap kita jaga rasa persatuan dan kesatuan supaya kita damai, tentram. Karena ini kan pesta demokrasi, pesta harus sukaria kita. Jangan menjadi bencana demokrasi, karena saling berantem gara-gara beda-beda. Tapi harus kita berpesta, bersenang-senang untuk memilih calon pemimpin. Nah, mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, saya berjasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Polres Kabupaten Sanggau. Acara selanjutnya adalah tausiah inti. Tapi sebelumnya disampaikan pengumuman yang pertama, safari subuh untuk Rabu tanggal 10 Januari 2024 di Masjid Al-Jihad Kompi. Sambutan Ketua LPTI Sanggau berceramah Pak Haji Abdurrahman. Kemudian juga pengumuman kedua, sedekah subuh yang kemarin di Masjid Mujahidin kemarin terkumpul Rp1.260.000. Kemudian ada pengumuman dari panitia. Kali ini ada mobil Avanza, hidup terus ya, KB 1668 di halaman Avanza KB 1668 sejak tadi termonitor hidup terus. Mohon yang punya mobil tersebut bisa kemudian dimatikan mesinnya. Baik, kita lanjutkan acara selanjutnya adalah UMT yang pada kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sanggau, Bapak Kiai Haji Sarjana Agama. Kepada beliau kami persilakan sekaligus doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para alim ulama, para pemuka masyarakat, yang saya hormati ketua dan segenap pengurus dari Masjid Al-Muhajirin Parindu, dan juga kepada ketua dari rombongan tim safari Umi Daranate, dalam hal ini dari Kapolres yang diwakili oleh bagian Kamtibmas, dan juga seluruh ormas ya, kemasyarakatan Islam yang tergabung di dalam tim safari subuh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan saya titipkan dengan apa yang disampaikan oleh pembawa acara. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua,
yang pada hari ini nikmat dari Allah masih ada pada kita dan masih kita nikmati. Oleh karena itu, atas segala nikmat dari Allah yang tiada hentinya kita rasakan, kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa kita bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kita menyampaikan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tadi sudah kita dengarkan paparan dari Bapak Priyono mengenai beberapa hal yang terjadi ya, di sekitar kita. Mungkin kalau tidak ada pemberitahuan atau laporan atau kita baca di medsos, kita mungkin merasa aman-aman saja lingkungan kita ini. Tapi ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu untuk kita waspadai. Oleh karena itu, ya, di dalam agama memang dianjurkan kepada kita. Kalau tadi dikatakan salah satu dari protap kerja dari kepolisian adalah menutup peluang dan kesempatan. Karena niat itu selalu ada pada manusia untuk berbuat segala kejahatan. Kalau dalam bahasa agama kita dianjurkan itu untuk berikhtiar sebelum kita bertawakal. Jadi ada seorang sahabat dari Rasulullah, beliau itu ketika masuk waktu sholat langsung beliau itu turun dari ontanya dan sahabat itu langsung sholat. Kata Rasulullah, ontamu bagaimana? Sudah kau ikat? Tidak ya Rasulullah, saya tawakal. Kata Rasulullah, ikat dulu ontamu dengan tali yang kuat, ikatan yang betul, dan ambatkan pada tiang yang kuat, baru kemudian kamu bertawakal. Jadi ada yang salah di dalam memaknai daripada makna tawakal ini. Kita juga demikian, ya. Kita berikhtiar dulu. Setelah kita berikhtiar secara maksimal, baru kemudian kita bertawakal. Dan ini mungkin menjadi suatu perhatian bagi kita semua. Allah sudah mewanti-wanti kita di dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khaufu 'alaihim. Allah telah memperingatkan kepada kita, hendaknya kita ini ada merasa khawatir, ada ketakutan di antara kita. Kalau kita meninggalkan generasi di belakang kita nanti generasi yang lemah. Lemah apanya? Lemah dalam akhlaknya, lemah dalam ilmu agamanya, lemah dalam ekonominya, lemah di dalam ketaatannya, dan lemah di dalam segala kebaikan yang dia lakukan. Jadi kalau dilihat dari firman Allah ini, kewajiban untuk menjaga generasi yang akan datang, ya, ini merupakan suatu kewajiban bagi kita semua. Karena walau bagaimanapun juga, ya, walaupun yang melakukan kesalahan itu bukan anak kita, tapi harus kita ingat bahwa anak kita membutuhkan pergaulan, membutuhkan teman. Jadi harus kita usahakan semua agar anak-anak kita, cucu-cucu kita pada masa-masa yang akan datang memiliki lingkungan pergaulan yang baik dan sehat. Insya Allah, ya. Ini semuanya merupakan suatu upaya dari kita semua. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, pada hari ini secara kalender Masehi kita berada pada tanggal 7 Januari 2024. Artinya kita sudah memasuki tahun baru dari tahun Masehi, ya, dan usia kita juga bertambah, dan juga kita ini semakin mendekati kepada ajal kita. Karena ajal ini kita tidak tahu. Itulah yang dikatakan kalau dalam bahasa Arab itu ada dikatakan al-umru. Umru itu adalah sisa daripada hidup kita. Hidup kita yang bermanfaat itu dikatakan dengan al-umru. Makanya ada orang yang ditanya, berapa umurnya Pak? Umur saya baru 10 tahun. Kenapa? Kayaknya bapak ini sudah putih kepalanya. Sudah sudah ada ciri-ciri ketuaan. Tapi kenapa bapak mengatakan umur bapak ini baru 10 tahun? Karena katanya baru 10 tahun ini
saya itu yang merasakan bermanfaat dari umur saya. Saya dapat melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Apa yang dikatakan ini adalah betul. Karena yang dikatakan umur itu beda dengan yang dikatakan sinun. Sinun itu usia. Jadi ada umru, ada sinun. Kalau sinun itu adalah biasa diartikan dengan gigi, tapi juga diartikan dengan usia. Kalau usia barangkali 70 tahun. Kalau umur 10 tahun. Artinya apa? Artinya waktu yang bermanfaat yang dipakai oleh orang itu baru 10 tahun. Ini dalam perhitungan dari kita. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, apapun bentuk kalender yang dipakai oleh umat manusia pada saat sekarang ini, pada umumnya fungsinya adalah untuk mencatat sejarah, mencatat waktu. Bagi kita bangsa Indonesia dan juga bangsa di dunia pada saat ini, pada umumnya penanggalan atau kalender yang kita pakai adalah kalender Masehi. Karena banyak dari jadwal kerja kita, jadwal libur kita, baik itu bagi pegawai, bagi para pelajar, semuanya menggunakan kalender Masehi. Dari kalender Masehi lah kita mengetahui hari efektif kita dalam bekerja berapa hari dalam setahun, hari libur kita berapa hari dalam setahun. Sedangkan untuk kalender Hijriah itu adalah dikhususkan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan peribadatan khusus bagi orang Islam. Kita dapat mengetahui hari-hari besar Islam adalah dari kalender Hijriah. Mengetahui waktu-waktu untuk melakukan ibadah juga dari kalender Hijriah. Tapi pada intinya semua dari kalender itu adalah untuk menghitung lamanya kita di dunia ini dan adanya kita di dunia ini. Ini pada intinya kita menggunakan berbagai macam penanggalan dan kalender. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan salah satu dari firman Allah, yaitu dalam surah At-Tin, yang mana dalam surah At-Tin itu ada 8 ayat surah yang ke-95 dari wahyu Allah, dan ada 8 ayat yang intinya kalau kita lihat adalah pada ayat yang keempat dan yang kelima. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Antara ayat keempat dengan ayat kelima dalam surah At-Tin ini tidak dapat dibacakan secara terpisah. Artinya apa? Artinya kalau diibaratkan sandal, ayat keempat itu adalah bagian kanannya, yang kelima bagian kirinya. Maka jika ada yang hanya menyampaikan ayat keempat, tidak menyampaikan ayat yang kelima, maka pembahasannya itu dianggap tidak tuntas. Karena ada kata penyambung, yaitu ada kata tsumma sebagai kata penyambung antara ayat yang keempat dengan ayat yang kelima. Yang artinya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan kamu ke tempat yang serendah-rendahnya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang penciptaan manusia yang sempurna ini, diawali dulu dengan 3 ayat sebelumnya yang mana berisi dengan kata-kata sumpah. Dalam bahasa Arab dikatakan dengan huruf qasam, huruf kata-kata sumpah. Sepakat para ahli tafsir bahwa ada 2 kata sumpah yang ada pada ayat yang ke-3 dan yang 2 dan yang ketiganya, wa turi sinin wa hada baladil amin. Dan demi bukit Tursina dan juga demi negeri yang aman sentosa. Sepakat para ahli tafsir mengatakan bahwa itu adalah nama tempat. Bukit Tursina adalah suatu tempat yang suci di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahada baladil amin, sepakat para ahli tafsir itu juga adalah nama tempat
yaitu Mekkah Al-Mukarramah, digelar sebagai negeri yang aman sentosa. Karena ada disebutkan dalam firman yang lain, wa man dakhalahu kana aminan. Barang siapa yang memasuki kota Mekah, maka dia itu akan aman. Ada yang menjadi permasalahan, yaitu pada ayat yang pertama, wat-tini waz-zaitun. Kalau pada ayat yang ketiga dan keempat Allah berbicara tentang tempat, ya, bersumpah dengan nama tempat, maka yang ada menjadi perselisihan adalah pada ayat yang pertama, yaitu wat-tini waz-zaitun. Allah tidak berbicara tentang tempat di situ, tapi berbicara tentang buah tin dan buah zaitun. Buah tin, ya, kalau kita mau ngomong sanau, ada yang pernah tinggal di tepi Sungai Sekayam, ada kayu arak, kalau ngomong arak, ya, buah tin itu agak mirip kayu arak lah, buah arak, agak mirip. Teksturnya, hanya warnanya aja yang agak coklat, rasanya agak manis, biji di dalamnya juga sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, ya, apakah berbicara tentang buah pada ayat yang pertama? Maka kita ambil pendapat dari mufassir, yaitu Imam Qobari. Beliau mengatakan dikarenakan pada ayat yang berikutnya, pada ayat 2 dan 3 Allah berbicara tentang tempat, maka pada ayat yang pertama ketika Allah berbicara tentang wat-tin dan waz-zaitun, juga Allah itu berbicara tentang tempat. Kalau kita lihat di dalam tafsir Kementerian Agama, bahwa yang dimaksudkan dengan at-tin itu adalah julukan kota suci Nabi Nuh yang ada di Damaskus. Kenapa dijuluki dengan kota tin? Karena kota itu penghasil tin, penghasil buah tin terbesar pada zamannya. Kemudian Az-Zaitun adalah julukan untuk kota suci yang ada di Yerusalem, di mana tempat itu banyak sekali diturunkan wahyu kepada Nabi Allah. Maka dikatakan dengan kota Zaitun karena kota itu dulunya adalah penghasil buah zaitun yang terbesar. Barangkali pada zaman sekarang ini kita juga biasa menjuluki suatu kota dengan nama buah yang khas di kota itu. Ya, mungkin bapak-bapak tahu kota Tepas itu apa julukannya, Pak? Nah, boleh dulu. Ada lagi ini Balai Karangan ini, kota apa itu? Kota Muria. Kalau Bondi, Pak? Rebung. Ya. Kalau kedua ya, apa kedua ya? Pergi ya, hak semua. Singkawang barangkali ada yang nggak paham. Kota Amo. Sudah umum ya kan di kalangan kita, ya. Ya, sudah umum di kalangan kita nama-nama itu. Jadi kalau ada yang mengatakan mau kemana Pak? Mau ke kota Pergi kata kita. Orang sudah nyambung pasti ke. Kalau dulu itu ya biasa disebut dengan kata yang seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 kota suci yang pernah ada untuk menyatakan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Jadi kalau di dalam Al-Quran, kalau sudah ada menggunakan kata qasam, huruf qasam, demi, maka Allah itu meminta perhatian. Ada berita penting yang akan disampaikan oleh Allah setelah kata-kata deminya itu. Dan kita tinggal menunggu apa kelanjutan daripada kata demi. Dan di sini Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bagaimana tafsirannya menurut Imam At-Tabari? Dalam hal ini beliau menyatakan bahwa Allah telah menciptakan kita ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Takwim itu adalah bentuk yang terbaik. Artinya sampai kepada puncak terbaik dalam penciptaannya. Ini adalah untuk menyatakan bahwa awalnya manusia itu tidak bertenaga. Lahir kita ini tidak mampu berjalan.
gigi tidak ada, tenaga tidak ada, kekuatan kita tidak ada. Kemudian seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kita, maka kemudian kita ini dijadikan sebagai makhluk yang sempurna. Kapan usia manusia itu mengalami puncak penyempurnaan dalam penciptaannya itu? Ada selisih beberapa dari para ahli. Ada yang mengatakan usia 30 tahun itu puncak kesempurnaan dari penciptaan kita. Ada yang mengatakan usia 35 tahun. Jadi manusia itu pada usia tersebut mengalami puncak kesempurnaan dalam penciptaannya. Badannya telah berfungsi dengan baik, seluruh organnya telah berfungsi dengan baik. Kalau kita melihat ya pada ilmu kesehatan yang ada itu biasa disebutkan usianya itu adalah 35 kalau untuk kita. Jadi ada beda. Laki-laki itu usia 35, perempuan itu usia 34. Itu masa kesempurnaan dari penciptaannya. Jadi katanya kalau ingin melihat Pak, kita ini puncak gantengnya atau puncak kuatnya, puncak lawarnya kita ini usia 35 tahun. Ada nyimpan fotonya Pak, usia 35. Bapak boleh lihat foto Bapak usia 35, itulah kesempurnaan dari penciptaan. Nah, kemudian summa radadnahu asfala safilin. Setelah manusia diciptakan pada tingkat yang sempurna, maka kemudian akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Mulai dari usia 35, kita itu akan turun secara fisik dan stamina. Turun. Apakah pernah naiknya? Tidak pernah naiknya. Turun terus kita. Bahkan kalau kita tanya dengan orang kesehatan, bagi kita laki-laki bahkan dikatakan itu hormon testosteron kita pada usia di atas 30 tahun berkurang setiap hari 1%. 1% Pak berkurang setiap hari usia 30 tahun. Ya. Sini usianya berapa rata-rata? 60. Berkurang terus. Ya. Oleh karena itu kita bisa melihat dari tafsir Imam At-Tabari ini. Banyak di antara kita lihat orang-orang terkuat, para atlet. Sebut saja petinju legendaris, masih ingat? Muhammad Ali ataupun Mike Tyson. Usia berapa dia itu banyak di-KO-kan dan banyak kalah? Rata-rata kalau tidak 34, 35. Itu menurun terus fisiknya itu. Tidak kuat lagi. Kemudian banyak lagi para atlet yang lain. Rudi Hartono juga tidak kuat main bulu tangkis itu juga pada usia sekitar 34. Kemudian dulu ada pemain bola Maradona juga usia 34 dia gantung sepatu juga. Artinya betul di dalam pembahasan Allah ini, tsumma radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan manusia itu pada tempat yang serendah-rendahnya. Dari yang awalnya itu lemah, kita ini kan kalau dikatakan kembali itu dulu kita pernah lemah, kemudian kuat dan kembali menjadi lemah lagi. Dulu ketika lahir kita ini, badan kita ini lemah, tidak mampu bergerak, kita hanya digendong. Lama-lama kita mampu merangkak, berjalan, lari. Kemudian kita menjadi kuat. Lama-lama fisik kita menurun sampai tua, kita juga menjadi lemah lagi. Demikian juga dengan organ yang ada pada badan kita. Awalnya gigi tidak ada ketika kecil, lama-lama tumbuh satu, usia pada di atas 30 sudah lengkap semua. Di atas 30 mulai permisi satu-satu sampai terus itu turunnya itu ya. Jadi ada dua makhluk yang tidak ada giginya, yang satu disukai, yang satu kurang disukai. Apa itu? Yang satu manusia yang tidak ada giginya, anak bayi, itu disukai, kita cium, kita peluk ya. Kalau yang satunya yang sudah tua ada giginya, jadi
tidak ubah. Sama-sama itu kembali tidak. Maka dikatakan pada ayat yang berikutnya, dikarenakan fisik manusia itu terus menerus turun ke derajat kepada kemampuan yang semakin tidak kuat, ya, maka dikatakan pada ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Yang awalnya kita ini ketika masih muda mampu datang ke masjid, ya alhamdulillah kita ini masih terhitung muda semua di sini. Buktinya kalau mampu datang ke masjid, kita masih mampu datang sholat berjamaah, masih mampu kita melaksanakan sholat dengan cara berdiri dan sempurna. Ada yang sholatnya duduk pakai kursi tadi? Tidak ada? Ada? Oh, ada. Yang laki-laki ada? Tidak ada. Ini juga masih alhamdulillah, ya, masih alhamdulillah. Karena ada masanya nanti orang yang dulunya mampu melaksanakan sholat karena faktor usia, dia menjadi tidak mampu lagi. Dia mampu setiap waktu berjamaah ke masjid, ketika dia menjelang tua, dia sudah tidak mampu lagi. Apakah dia akan menjadi orang yang merugi? Makanya dalam ayat ini dilihat dulu kondisi daripada orang ini. Jika ketika sehatnya, jika ketika mudanya orang itu rajin ke masjid, rajin berjamaah, maka ketika tuanya dia tidak mampu lagi datang ke masjid, tidak mampu lagi datang berjamaah, maka dia tetap akan dihitung dan dianggap oleh Allah tetap datang ke masjid dan tetap beribadah, tetap mendapatkan pahala. Inilah yang dikatakan walahum ajrun ghairu mamnun, maka baginya itu pahala yang tiada putus-putusnya. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasulullah dalam banyak hadis. Kita diingatkan, mungkin yang penggemar Roma Irama itu paham dengan hadis ini. Irtanim khamsan qabla khamsin. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Yang kedua, wasihhataka qabla saqami. Yang ketiga, wa binaka qabla faqri, kayamu sebelum miskinmu. Yang keempat, wa faragaka qabla syughlik wa hayataka qabla mautik. Ingatlah kata Rasulullah, pergunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 hal yang lainnya. Gunakan pertama masa mudamu sebelum datang masa tua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, kemudian masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, kemudian masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Ini yang kita gunakan. Dan di hari kiamat nanti kita ini tidak akan bergerak kaki kita sebelum ditanya 4 hal. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an umrihi fima afna wa an ilmihi min fima fa'ala fi. Kemudian yang ketiga adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jasadihi fima ablah. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 hal. Yang pertama, umurmu, untuk apa kamu habiskan? Untuk apa? Kalau di dalam kitab Nasaih Diniyah yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di sana disebutkan sebuah riwayat, pada hari kiamat nanti Allah menyediakan bagi kita ini untuk 1 hari 1 malam ada 24 lemari. Berarti kalau 1 hari 1 malam 24 lemari, 1 lemari itu untuk berapa lemari? 1 jam. 1 jam 1 lemari. Nanti di akhirat kita disediakan untuk 1 hari 1 malam, per 1 hari 1 malam 24 lemari kita buka. Lemari itu ada 3 isinya. Yang pertama bercahaya, yang kedua gelap, yang ketiga kosong.
Lemari kalau kita isi dalam per jamnya dengan kebaikan, maka itu akan bercahaya. Lemari kalau kita buka dalam per jamnya kita melakukan maksiat atau dosa, maka akan gelap. Lemari 1 jamnya kalau tidak kita isi dengan kebaikan dan tidak kita isi dengan kemaksiatan, maka kosong, tidak ada apa-apa. Maka setiap kita itu membuka lemari itu 1 per 1 kita buka. Bayangkan saja dalam 1 hari 1 malam kita ini dihitung dalam 1 lemari itu hitungannya adalah per jamnya. Dan alhamdulillah pada hari ini ada 3 jam barangkali lemari kita itu aman, mungkin bercahaya insya Allah. Dari kapan? Dari jam 3 ya. Dari jam 3 tadi kita ini sudah berniat untuk datang ke masjid. Kami dari Sanggau datang ke Parindu. Bahkan tadi siap-siapnya jam 2:30. Aman sudah lemari kita hari ini insya Allah. Tidak ada maksiatnya. Jam 3 datang ke sini tadi 3:30. Jam 4 iktikaf sebentar. Kita sholat subuh. Kita iktikaf di sini mendengarkan tausiah. Masih iktikaf kita. Cuma yang perlu kita perhatikan nanti kemana jam 7-nya itu. Tinggal kita pikirkan saja. Jam 7, jam 8, apa isi lemari kita ini? Gelap, kosong, ataupun bercahaya? Jam 7 ke jam 8-nya, jam 8 ke jam 9, jam 9 ke jam 10-nya itu. Nah ini yang kita tidak tahu. Ya, baik. Durian ke pasar. Jadi kalau bagi dan itu menyesal semua. Bagi orang yang melihat lemarinya itu, ya banyak yang menyesal pada saat itu. Yang mana yang menyesal? Bagi yang melihat lemarinya, ya lemarinya itu banyak yang gelap. Yang gelapnya yang banyak. Baik percaya tidak ada, yang ada kosong atau gelap. Ini akan menyesal. Tapi dalam riwayat dikatakan yang lebih menyesal lagi, dalam lemarinya itu ya tidak ada gelapnya, yang ada itu bercahaya dan kosong. Itu lebih menyesal lagi. Jadi menyesal semua. Yang kosong ini ya, kita dalam 1 jam itu tidak ada berbuat pahala, tidak ada berbuat dosa. Dosa tidak ada kita lakukan, pahala juga tidak ada kita lakukan. Kita duduk, ya, yang kita lamunkan itu kosong, tidak ada yang kita lamunkan. Yang kita lamunkan yang tidak baik juga tidak ada, yang kita ucapkan yang baik juga tidak ada. Makanya inilah yang dikatakan kita ini yang akan menjaga lemari kita. Jadi setiap per jam itu ya kita harus waspada terus itu. Bakal diisi dengan apa ini? Ketika kita mutak nanti HP, ini sudah 1 jam muter-muter HP ini. Ya Allah, berarti 1 jam ini entah gelap atau kosong lemari kita. Gelap apa kosong kira-kira kalau kita nilai? Tergantung apa yang dibuka. Kalau yang dibuka yang tidak baik, ya gelap semua 1 jam itu. Kalau yang kita buka itu hanya sekedar iklan, hanya sekedar harga baju atau apa itu ya, itu kan kosong itu. Pahalanya tidak ada, dosa juga tidak ada. Jadi yang diwanti-wanti yang pertama kali ditanya adalah an umrihi fima afna. Nah ini yang paling penting. Kemudian yang ditanyakan lagi adalah yang kedua, setelah dari umur ada dari ilmu. Wa an ilmihi fima fa'alati. Dan ilmu bagaimana dia mengamalkannya. Ada di antara yang memahami hadis ini begini. Saya makanya tidak mau belajar agama, tidak mau belajar di majelis taklim karena saya takut kalau dapat ilmu tidak mampu mengamalkannya. Ada yang alasan seperti itu. Padahal dalam hadis ini yang ditanyakan nanti tidak hanya kepada orang yang berilmu kenapa tidak mengamalkan,
Juga ditanyakan kepada orang yang tidak berilmu, kenapa ketika di dunia tidak mengambil kesempatan untuk mencari ilmu? Justru lebih berat lagi. Majelis taklim sudah ada, pengajian-pengajian sudah ada, kenapa tidak datang? Kenapa tidak mendapatkan ilmu? Ini bakal ditanyakan, kemana? Pada saat ada majelis taklim, pada saat ada pengajian, kamu kemana? Kok tidak mengambil ilmu yang ada? Nah, karena justru lebih berat ya, lebih berat orang yang ada kesempatan menuntut ilmu agama tidak menuntut ilmu agama ketimbang yang punya ilmu yang belum mampu diamalkan semuanya. Lebih berat yang ada. Ini dalam hal keilmuan. Kemudian dari harta, wa an malihi min aina iktasabahu wa min aina anfaqahu. Harta yang kita dapatkan ini akan ditanya juga dari mana didapatkan dan diinfakkan kemana. Nah, bagi bapak-bapak yang telah menginfakkan hartanya pada saat ini untuk membeli kopi, mineral dan juga kue-kue, insya Allah aman. Ya. Semoga kedepannya ini banyak yang berinfak lagi. Aman itu ya, aman. Aman apa? Aman dari pertanyaan. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari ini. Diinfakkan kemana? Diinfakkan untuk jamaah safari subuh kubidara nanti. Baik. Yang terakhir adalah wa an jasadihi fima abla. Jasadmu sampai rusak kamu gunakan untuk apa? Kesehatan kita gunakan untuk apa? Oleh karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dari keadaan kita yang sekarang ini ya, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, kita masih ada tenaga, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat inilah kita ini mendapatkan kesempatan, mendapatkan peluang untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu bagaimana keadaan kita besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 2 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Tidak tahu kita bagaimana keadaan kita. Kalau seandainya ya seseorang dalam keadaan tidak beramal soleh, kemudian dia terkena suatu penyakit, maka habislah seorang hamba itu. Tidak ada amalan yang dicatat secara berkelanjutan dan putus-putusnya oleh Allah. Yang beruntung dikatakan dalam surah At-Tin ini adalah orang yang ketika sehatnya beramal soleh, ketika kuatnya beramal soleh, lalu kemudian dia jatuh sakit karena faktor usia atau karena faktor kesehatan sehingga tidak dapat lagi melakukan amal soleh, maka dia tetap tercatat mengerjakan amal soleh dan pahalanya tiada putus-putusnya baginya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga di tahun ini 2024 Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam umur kita, menjadikan hal yang berat menjadi ringan bagi kita, hal yang sulit menjadi mudah bagi kita, dan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qina wal muslimin minasy syaqawa ila sa'adah wa minan nari ila jannah wa minal adab ila rahmah wa minad dunub ila maghfirah. ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمن ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفقر إلى الاجتهاد ومن الإدلال إلى التوفيق ومن البدع إلى السنة ومن الجور إلى العدل
Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala amali bit taufiq wa ala jami'i dzalika bi lutfikal mufdi ila ridha al munhi ila jannatik al mas'udi dzalika bin nadri ila wajhikal karim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Ghawsa, ya Ghawsa, ya Ghawsa, ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Mawahibil Idham. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiqa lil muhabbika minal amal wa sidqa tawakkuli 'alaika wa husna dhanni bika wal ghunyata amman siwak. Ilahana ya Latif ya Razzaq ya Wadud ya Qawi ya Matin. Nas'aluka ta'alban bik wa istighrakan fik lutfan syamila min ladunka wa rizqan wasi'an amriya wa sinan qawila fil iman wal yaqin wa mulazamatan fil haqqi wad din. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tabarrukana min ba'dihi tabarrukan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang mohon maaf. Meskipun menasih taqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.